Halo Batur Info, follower Lombok Info. Selamat datang di channel Lombok Info yang baru di YouTube. Dan acara ini adalah Linear Lombok Info Senior, sebuah podcast yang juga berisi informasi-informasi yang menarik, up to date, juga akan ada bintang-bintang tamu yang seru setiap episodenya. Jadi jangan sampai ketinggalan, subscribe channel kita di Lombok Info. Ya, jadi kita mulai dengan beberapa informasi-informasi yang menarik belakangan ini. Batur Info pasti masih ingat yang kemarin sempat viral seorang konten kreator lah dari Lombok dan sampai media nasional ya, bahkan di acara-acara TV itu diundang yang mandi lumpur itu loh. Nah, untungnya belakangan ini setelah memicu kontroversi yang lumayan lebar lah di kalangan masyarakat, kontennya itu ataupun akunnya akhirnya di take down oleh pihak TikTok atas rekomendasi dari Kominfo. Dan ya memang sih sebenarnya secara umum nggak ngerugiin orang lain, tapi kan itu juga menjadi konten yang tidak mendidik dan bisa memicu orang untuk hanya pengen nanti minta-minta gitu, bukan membuat sesuatu yang lebih kreatif. Itu ya yang pertama. Nah yang kedua nih bagi Batur Info dan follower-follower Lombok Info yang suka liburan. Ada informasi yang menarik juga karena dalam ya 1 minggu belakangan inilah gitu kan dari AirAsia Airlines yang asalnya dari Malaysia yang dipunyai oleh Tony Fernandes itu membuka kerjasama rute baru dengan Pemprov NTB untuk yang pengen pergi langsung ada flight langsung liburan ke Australia dan Korea. Nah, kapan lagi nih bisa jalan-jalan ke Korea secara langsung, nggak harus transit dulu kan. Siapa tahu pengen ketemu Jimin or yang lain lah gitu. Nah, informasi yang terakhir adalah yang suka balap-balapan. Nah, kita tahu ini udah sirkuit Mandalika menjadi venue untuk balapan motor internasional udah dari tahun lalu mulainya. Itu ada WSBK dan ada MotoGP. Jadi informasi buat Batur Info untuk tahun ini ada perubahan schedule di mana WSBK duluan nih awal tahun itu bulan Maret nanti dan MotoGP di akhir tahun bulan September. Kalau tahun lalu kan MotoGP duluan baru WSBK. Nah, tahun ini itu ada perubahan. Jadi pastikan Batur Info untuk yang pengen nonton juga nanti bisa cari informasi tiketnya atau update di uh, Instagram kita atau di website kita. Tentu saja juga biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya kayak seperti tadi informasi seputar berita ataupun juga wisata, ada jalan-jalan, ada kuliner, ada hiburan, itu tetap bisa dipantengin di Instagram kita, di Lombok Info, juga ada di TikTok juga, dan di Facebook. Itu Lombok Info ya, sama di situ. Dan yang paling lengkap kalau yang pengen lihat semua informasi itu ada di website kita di lombokinfo.id. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya nih. Jadi ini bisa dibilang yang paling menarik juga karena kita sudah kedatangan bintang tamu, seorang bintang tamu yang konon katanya expert. Nah, tapi expert dalam bidang apa? Kita akan tahu lebih jelasnya langsung dari beliau tersebut lah gitu. So, nggak usah berlama lagi, langsung kita sambut inilah dia. Bapak Roni, tepuk tangan Halo, dulu, tepuk tangan, tepuk halo Bapak Sadi. tangan. Aduh, kok saya sendiri tepuk tangan? Yang lain nggak ada nih, nggak ada nonton. Oke, mantap. Gimana? Iya, gimana Ngapain apanya? nih lagi? Nah, jadi berhubung sekarang Anda sebagai bintang tamu. Tadi ditanyakan soal ahli kan? Oh iya itu, expertnya apa? Ahlinya Pakar apa? saya. Pakar apa? Makan tanaman. Tanaman apa? Pakar makan tanaman. Untung bukan sahabat ya. Iya, masih ya karena sahabat makan tanaman. Pagar maut. Oke, oke, oke. Agak-agak nyambung Oke, ya. sip, sip. Itu lucu loh Lucu, sebenarnya. lucu. Sorry. Saya agak nge-lag gitu kan. Oke, gimana? Ada joke yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Itu Nyupin dulu. yang belum disiapin. Nanti Oke, pakar. undang lagi dong. Tapi sebenarnya pakar apa Hmm? Anda ini? Sastra mesin, Sastra mesin. Berarti mesin yang bisa berpuisi. wah, Jadi seperti apa? saya mendengar suara-suara knalpot RX King Hmm? di ruang balu itu sebagai puisi. Ah, itu ada rimanya berarti. Ada rimanya. Luar biasa. Itu bisa di Kadang saya musikalisasi suara knalpot RX. mesin. Nah, diiringin sama teman saya adalah Oh, oke. Bisa di spill mungkin enggak? pokoknya akustik Oke, oke. akustik tapi dengan suara RX King. Hmm,
Oke, kebayang sih, Keren, kebayang sih, kebayang. Karena RX ini itu folk gitu lah. knalpotnya itu mempunyai apa ya? Ini tertentu gitu yang bisa sangat berbeda dengan yang lain. RX King itu kalau dia di bore up sedikit, Ah. suara knalpotnya itu tuh bisa di minor 7. A Hmm. minor 7. Keren nih pakai nada yang lain. Biasanya Tidak. pakai yang chord-chord yang agak lebih miring lagi. Iya, tergantung. Biasanya kalau yang minor 7 tuh yang fans-fansnya Pamungkas gitu-gitu tuh. Oke. Augmented Seven gitu. Kata Pamungkas sih. Saya nggak ngerti musik soalnya. Tapi saya mengerti sastra mesin. Pamungkas Bambang. Wow, Wah, oke. itu. Ya udah, langsung ya kita bahas beberapa hal nih yang menarik. Karena kita masih di awal tahun lah. Ini kan bulan Februari. Kenapa Anda ketawa? Baru banget ya. Baru banget. Tapi kita bahasnya flashback. Jadi kan kalau biasanya kaleidoskop lah namanya, itu di akhir tahun. Ini masih di awal tahun. Mungkin kita bahas beberapa hal yang menarik di tahun sebelumnya, 2022. Iya. Dan yang sempat juga kita jadikan konten lah gitu di Lombok Info tentunya kan. Nah, yang pertama mungkin yang tadi, karena tadi udah di awal saya sampaikan informasi yang tadi. Nah, ini menjadi bisa dibilang mungkin fenomena yang menarik juga karena di satu sisi sebenarnya kita tahu mungkin beberapa konten kreator dari Lombok itu naik juga tahun kemarin. Ya, sekarang yang naiknya ada sekitar 3 tuh. Ada yang Mas Salman, hey Mas Salman, datang ke sini. Datang ke sini Mas Salman yang cover lagu Berpura-pura Fals. Berpura-pura. Ternyata itu dari Lombok. Dari Lombok. Ya, Terus ada juga yang kontennya streaming Mobile Legend dengan bahasa Lombok yang sangat sopan-sopan sekali. Oh, iya, sopan sekali dia bahasanya. Yang dengan umpatan itu ya. Sopan ya. Oke. Itu nggak tahu nama channelnya apa atau nama. Saya lupa. Pokoknya apa TikTok gitu. lah ya, di TikTok dia. Saya Mobile Legend. Pokoknya dia tuh punya tagline yang khas. Curilah uang bapak kalian karena marah seorang bapak hanya sementara, tapi skin Mobile Legends selamanya. Waduh, itu sangat family friendly. Family friendly sekali. Harusnya tapi dengan... itu kembali lagi, itu cara dia mengekspresikan diri, ya. Bukan sesuatu yang ini. Tapi bapak-bapak yang mandi lumpur ini, ini yang paling ya, artinya sampai setahu saya nih, hitungannya orang yang sebenarnya mungkin tidak terlalu peduli awalnya, itu mau tidak mau. Anda mendukung awalnya? Enggak dong. Maksudnya mau tidak mau ini, wah ini tidak dihujat saya. Iya. Sangat-sangat merepresentasikan gimana ya gitu. Karena gini, mungkin ya kalau orang tuh buat sesuatu yang salah, terus dia menyadari kesalahannya dan mengakui, which is dia juga lakukan seperti itu sebenarnya. Tapi dia setelahnya mengklaim bahwa hal-hal yang konten yang dia minta uang itu kan semakin orang gimana nggak kesel gitu loh sama dia. Itu salah, tapi balik lagi dari sebelumnya melakukan sesuatu yang salah. Iya. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang salah. Iya. Itu. Karena dia bisa beli Ninja 2. Makanya saya kemarin lihat di podcastnya apa sih namanya yang Surya. Iya. Surya. Saya lihat cuplikan. Iya itu. Surya Paloh atau bukan ya? Jadi jadi apa namanya? Yang itu dia kesal sama si Iya. Kayak dia bilang gitu kan, terus mandi sama neneknya, ada ninja lagi itu kan. Ya itu semakin wajar orang akan kesal lah gitu. Bayangin, kita kerja dari pagi sampai sore, motor kita masih Matic tahun 2010. Dia sudah beli Ninja. Kita bisa jadi tapi lokal heroes ya di kampungnya. Ya itu dia tuh ada statementnya dia mengakui kalau dia itu dia menganggap kalau dia itu sebagai pahlawan di kampungnya. Karena itu tuh sistemnya bagi hasil. Nah, ya. Jadi ibu-ibu itu tuh nggak tahu ya itu ibunya atau apa. Ada keluarganya ada kan, yang ini itu itu ada hubungan keluarganya. Dan pada saat diundang di TV swasta, nenek itu membela dia. Saat teman-teman di sosmed membela nenek itu, nenek itu membela dia, teman-teman. Mari teman-teman. Ya istilahnya, tapi setidaknya lah sekarang udah case close lah gitu kan. Sudah didatangi sama Dinsos Dinsos kalau di sini Dinsos kan gitu udah. Tapi itu kalau yang setelah didatangi muncul konten yang minta sama Raffi Ahmad itu masih hitungannya. Berarti konten itu setelah makanya orang semakin kesal. Dia udah minta maaf, dia bilang saya salah,
saya pengen berubah karena udah dikasih tahu sama Dinsos kesalahannya apa. Oke, awalnya kan dia nggak ngaku itu salah atau nggak merasa itu salah. Nah, dikasih tahu, oke salah. Tapi tiba-tiba ya tadi buatlah konten yang itu yang kita postingan terakhir itu yang bikin kesal tuh ada sebuah kalimat yang dia meremehkan uang 6 juta sebulan. Iya itu. UMR NTB tidak nyampe 2,5 juta dan dia mau digaji 6 juta dia tidak mau. Karena dia mau minta 200 juta. Hebat. Kira-kira kalau memang dia dikasih 200 juta oleh Mas John LPF itu atau Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ingat, saya jadi tua saya 2 tahun saja. Jadi itu kalau dia dapat ya misalnya nih asumsi lah 200 juta. Beneran 200 nih. Ya, kira-kira dia akan beli apa? Ninja 3. Pokoknya itu tadi kalau yang kontennya satu adalah skin Mobile Legends adalah segalanya, kalau Ninja ini adalah segalanya. Tapi emang benar. Tapi kita tidak gimana ya? Ya oke lah. Dia melakukan sebuah yang salah, merendahkan dirinya sebagai manusia, tanda kutip loh ini, tanda kutip loh ini. Cuman mungkin kita juga coba dilihat dari sisi ininya, sisi paradoksnya, sisi ininya. Oke, gimana? Mungkin kita menghujat seperti itu tuh karena kita ini bukan membenarkan yang dia lakukan ya. Tapi mungkin kalau saya bisa mendapatkan uang 600.000 sampai 1,5 juta dalam waktu sehari dengan cara seperti itu, mungkin ada lagi-lagilanya gitu. Gimana? Bisa jadi, tapi kan memang makanya gini, biasanya kan kalau orang membuat sesuatu dan dia menghasilkan dan itu mungkin tidak masuk dalam perkara hukum lah atau kriminalitas, sebenarnya itu aman. Artinya kan ya sudah, seperti makanya banyak yang bisa komen, dan kok konten di TikTok banyak yang nggak bagus atau nggak bermanfaat gitu kan. Ya jangan cari manfaat di TikTok. Nah itu dia, makanya, tapi maksudnya ya sudah itu hiburan. Nah mungkin yang dia buat awalnya pun ya udah kayak hiburan aja. Tapi dengan seperti itu ya tadi kesan untuk meminta-minta secara modernnya itu kentara sekali gitu. Ngemis modern tanda kutip. Ya, tanpa ada. Sebenarnya banyak. Kemarin saya sempat ngobrol juga di TikTok. Sekarang kalau lihat live itu ada orang yang misalnya hanya dia tulis nama gitu kan. Oh iya. Ada yang pakai dia masih tulis gitu. Iya, maksudnya ada enggak itu masih lah gitu kan, ada kerjaan lah. Ada yang ini joget di lampu merah live. Itu ekstrim sih. Itu bukan konten TikTok, seharusnya itu konten deep web ya. Tapi di pinggir. Oh iya. Maksudnya di pinggir lampu merah, pas lampu merahnya dia joget gitu live. Enggak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa. Lah, ya maksudnya kalau itu siapa yang mau dirugikan? Anggaplah saya sebagai memang netizen sih, netizen sih. Double standar dong. Kenapa? Karena gitu tadi. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Double standar dong. Tapi yang tadi kan kenapa orang tuh kesel kan, makanya tadi kalau konten mandi lumpur mungkin bukan pasti udah banyak yang sebelumnya. Iya. Nah, persoalannya yang mandi lumpur yang lain tuh dia mandi sendiri, ini lumpur sendiri. Oh iya. Dia ini kan itu tadi udah ada variasi. Neneknya, ya ada yang konon ibunya atau siapa yang tua-tua mandi tengah malam. Ini tuh kalau bahasa modernnya dia itu agensi mandi lumpur. Nah itu dia. Dan agensi. saya pernah nonton sekali. Waktu itu saya lupa. Anda gift singa ya nonton langsung atau enggak di kontennya. Yang paling bikin kesel gini, pas dia nonton waktu itu yang ibu-ibu tua itu entah itu ibunya, ya, terus suaranya dia akan kedengeran kan. Oh iya. Ayo guys. Iya kan, ayo guys gabung guys, kita bersenang-senang. Bukan. Senang bareng guys. Nikmati keseruannya. Apa? Join live dan rasakan keseruannya. Seru gitu. Iya, lihat orang menderita, aduh, itu sih faktor itu menurut saya gitu. Kalau seandainya dia sendiri mungkin ya udah, karena siapa yang mau ini. Sama dengan tadi kan yang di lampu merah juga sendiri ya. Tapi kalau dia bawa ibunya, orang tua terus disuruh joget di lampu merah dia cuman videoin, mungkin orang kesel juga. Ya tahu sih ya itu apalagi di ininya Bokinfo ya. Saya lihat kan ini kan kontennya Bokinfo ya. Follow hey. Di komen-komen Lombok Info tuh banyak sekali yang berkomentar kalau ini tuh mempermalukan orang Lombok gitu. Orang Lombok. Terus ada juga mas-mas yang kerja di Jakarta yang sebelumnya kalau dia mengaku sebagai orang Lombok ditanya tentang Mandalika, tentang Gili, tentang apa gitu,
Sekarang ditanya soal mandi lumpur. Dia bingung jawabnya katanya. Dan akhirnya muncullah sumpah serapah kan, Sumpah maksudnya dari serapah. masyarakat yang Kata-kata yang Lombok tinggal sangat di luar, karena ya yang ngerasain mereka gitu. yang merasakan itu Sangat. mereka gitu. Mereka sudah bayangin kamu di Lombok terus tinggal di luar sudah mempersiapkan lah. Kalau saya ditanya soal gili, saya akan bilang gili sudak, Oke. gili nanggu, gili terowongan. Tapi ditanyanya soal lumpur, mandi lumpur. ngeselin lah. Oke, ya mungkin cukup lah. ya, udah kita bahas lagi ya, Salah. penting kasusnya. Karena ada yang bilang itu don't make stupid people famous. Tapi kadang kita harus membagikan dulu biar orang tahu kalau dia Iya, stupid dulu. Biar orang tahu lah, dan jangan ditiru gitu. Ya. Biar jadi pembelajaran. Nah, tadi ya udah, mungkin ini udah case close lah yang tadi. Kita anggaplah selesai dan semoga tidak ada yang niru lagi. Karena memang sudah ya. Ya, semoga nggak ada yang berusaha lagi untuk Ya. mencoba. Nah, larinya tadi tuh ada mirip nih. Bisa Kalau kita bisa ini kayak mandi air ini Suranadi. mandi kembang tengah malam, Mandi kembang tengah malam. terus bisa terbang, itu kan bagus. Itu sel. Iya, makanya. Itu Kan sel. lebih Kayaknya ada episode horor. Iya, nanti mungkin Nanti. ya, next time. Nah, sebelum ke horor tadi, karena tadi nanyanya kalau yang masyarakat Lombok yang tinggal di luar, mungkin kebanyakan akan nanya, Lombok itu wisatanya apa aja? Oh iya. Kan wisata apa aja. Nah, ini yang jadi fakta menarik juga. Kita pernah posting sebenarnya agak lama kan di Instagram, dan saya coba posting ulang lagi di TikTok. Itu kayak konten ini, film-film yang syuting di Lombok. Iya. Terus video klip yang syuting di Lombok. Hmm. Ternyata itu rame. FYP sempat malah kan, karena VIP. banyak orang malah baru tahu juga, selain yang kita rekomendasikan atau kita listing itu, banyak juga yang lain yang syuting di sini. Nah, orang tuh juga ngerasa, baru tahu nih informasinya. Dan tempatnya juga ada yang mainstream, ada yang enggak gitu kan, maksudnya ada yang belum ditahu. Itu mungkin menjadi salah satu faktor, maksudnya kenapa enggak seperti itu juga konten-konten yang dibuat. Karena informasi tadi, tempat-tempat di Lombok maupun NTB lah secara umum ini banyak yang orang belum tahu juga. Enggak harus, maksudnya enggak harus ke sana gitu. Riset aja di internet gitu. Iya, dan tempat-tempat yang maksudnya unik kan tadi. Apalagi kan kadang gini, kalau sekarang semua orang bisa berkonten lah. Nah, tapi kan konten yang langsung itu dampaknya mungkin lebih kecil dibanding yang dibuat menjadi suatu industri entertain. Kayak film tadi, video klip. Contoh, misalnya terakhir yang kita sempat nonton yang film Avatar. Itu dengan sangat keren, luar biasa gitu kan. Luar biasa. Nah, tapi yang jadi menarik adalah pas sutradaranya si James Cameron bilang bahwa inspirasinya itu ternyata dari Indonesia juga. Dari suku Bajo. Nah, kalau tidak salah, Anda ini expert juga. Semuanya saja expertnya. Tahu tidak. Suku Bajo. Karena mungkin banyak yang banyak yang belum tahu bahwa di NTB lah ya, di NTB umumnya ada juga nih suku Bajo di sini. Yang suku Bajo dan yang suku Bajo apa suku Bugis? Suku Bajo apa suku Bugis? Kayaknya suku Bajo. Ini teman-teman yang lebih mengetahui nanti mungkin bisa komen ya. Bisa komen ya. Ini YouTube kan? YouTube. Ya. Di Sumbawa, di sekitaran kalau nggak salah Kecamatan Alas, itu tuh ada sebuah pulau namanya Pulau Bungin. Oke. Pulau Bungin itu tuh katanya keturunan dari suku Bajo ya, keturunan suku Bajo, dan mereka itu hidupnya ya seperti itu, seperti suku itu apa? Nate Kayam apa? Apa namanya, lupa. Ada ingat nggak namanya? Ada ingat nggak? Nggak juga. Ya itu saya lupa. Itu ya gitu. Iya. Nanti ada di sini Suku Avatar yang hidup di air. Ya, suku Avatar air. Ya. Avatar hijau. Ya, ada hijau. Nah, kehidupan mereka itu ya memang seperti itu. Dari laut ya untuk laut. Kalau sekarang sih ya nggak tahu ya, mungkin sudah tidak modernisasi semua. Ada sudah masuk ke sana, cuman dulu hidup mereka dari laut ya untuk laut gitu. Untuk laut. Wow. Ada dari tanah balik ke tanah ini dari laut kembali. Oke. Nah, tapi tadi kalau ke Pulau Bungin, kita pernah posting kan? Iya. Pulau Bungin bahwa ternyata Pulau Bungin itu pulau terpadat di dunia. Dan lebih uniknya lagi adalah kan ada lebih tahu. Oh iya. Saya pernah dengar karena Pulau Bungin itu sekarang sudah tidak ada space apapun.
Saking di sana padatnya. saking padatnya dan tidak ada tumbuhan. Hmm. Ada 2 fakta unik yang pernah saya dengar. Hmm. Yang pertama, saking tidak ada tumbuhannya di sana kambing makan kertas. Ya. Jadi kalau bertamu ini agak lucu tapi ini fakta. Nah. Kalau bertamu ke sana itu tidak apa-apa menaikkan alas kaki ke dalam rumah. Iya, karena Dimasukkan gitu, maksudnya bukan pakai alas kaki dalam rumah ya. Nah, Alas kakinya dimasukkan ke dalam dimasukkan. rumah. Karena kalau tidak dimakan kambing sendal Anda. Dan yang kedua, karena saking padatnya itu jadi sudah tidak ada space. Jadi kalau ada orang yang mau membentuk keluarga baru, jadi dia harus mengambil karang lagi, kayak membuat sebuah daratan untuk membangun tempat tinggal. Itu yang kayaknya nggak ada Itu effort ya. Iya, dan nggak ada di belahan dunia yang lain kayaknya seperti itu kan. Candi Prambanan kan buat 1000 candi nih. Dia Wow. mengumpulkan karang cukup buat pondasi rumah. Power of love. Jadi Power demi of love. cinta. Demi cinta. Membangun keluarga. Maaf ya teman-teman, mungkin salah ini ya, maaf. Bang, ya kita ini Iya, kita fun fact ini ya, istilahnya fun fact, bukan terlalu fun fact yang kita dengar dari orang-orang Iya, gitu. Kita dengar dari orang-orang. tapi itu jadi Terus dan positif sih, unik kan. Terus di effort Avatar tuh kan ada ini kan, apa tuh? Aduh. yang mana? Yang di Avatar. Yang sebelah mananya maksudnya? Yang di Avatar yang hewan itu loh. Paus. Yang paus itu loh, Ya, yang apa namanya? Ya, yang sister itu tuh. Lupa juga namanya. Itu tuh Satunya, ada yang lebih masih di bagian Sumbawa juga apa? Tulukun. Tulukun. Itu kan di Sumbawa bagian Teluk Saleh kan ada. Ya, Teluk Saleh. Teluk Saleh kan ada sekarang kan kabupaten mana maksudnya? itu masih Sumbawa besar. Besar di Teluk Saleh di kecamatan yang paling ujung. Sekarang sekitar kecamatan Pang sama kecamatan Sarano lah gitu. Oke. Sana sedang berkembang wisata untuk melihat hiu paus. Iya. Dan Tulukun itu bisa jadi dia terinspirasi dari hiu paus. Iya. Jadi risetnya Avatar ini keren banget. Itu makanya siapa tahu dia ke situ. Siapa tahu dia ke situ. Dia ke pasar. Pasar di situ. Makan di situ. Dia makan di sana. Terus dia lihat, sebenarnya saya akan membuat film tentang ini. Tapi iya juga sih. Enggak, yang pengen nyoba nanti ke situ? Tahu infonya enggak? Bisa. Cari aja mungkin di akun-akun Instagram yang Sumbawa itu ada kayak Explore Sumbawa dan lain. Pada post kita sekali. Mungkin dari teman-teman media Sumbawa lebih mengerti lah gitu. Tentang anunya. Ya, cuman kalau mau ke sana ya kalau mau ala-ala backpacker datang saja ke kecamatan paling ujung, kecamatan Sarano, dia itu sangat langsung berinian lah ke sama Teluk Saleh gitu, langsung berbatasan gitu sama Teluk Saleh. Tanya di sini kalau mau wisata melihat hiu paus gimana gitu. Biasanya masyarakat udah sangat familiar. Di sana tuh di pinggir pantainya kan di sini tuh ada Pantai Ampenan tuh. Di Pantai Ampenan di pinggir pantai di tempat nongkrong lah. Di Pantai Ampenan kan ikonnya kan ada perahu kan. Di sana tuh ada hiu paus di Pantai Lebuan Jambu ya. Di Pantai Lebuan Jambu tuh ada patungnya hiu paus. Berarti itu tanda kalau kita ke situ, oh udah sampai nih gitu. Udah sampai nih. Ada patungnya ya. Walaupun terakhir saya sana agak tidak kerawat ya. Karena Pak Camat ini sebagai keluhan ya. Warlock sebagai warlock Pak Camat. Di chat lah ya. Di chat lah Pak. Padahal kayak Lily jadi. Kayak Lily jadi. Versi besar ya. Yeah. Padahal potensi karena saya lupa sih. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia itu ada juga, cuman sangat langka. Mungkin cuma 2 atau 3 poin yang ada seperti ini di Indonesia. Di sana itu sangat common, sangat umum. Iya, padahal seperti itu. Sangat umum. Artinya kan hampir setiap yang ikut trip atau something tadi itu selalu ketemu gitu kan. Mungkin ada di bulan-bulan tertentu. Oh iya. Ada di bulan-bulan tertentu. Tapi kayaknya sih dari cerita-cerita temen yang sering ke Gili ya. Di sana juga pulau-pulau kecil disebutnya Gili, dari sering ke Gili mau apa gitu. Kayak bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan ke Gili. Itu beberapa kali mereka ketemu
hiu paus di bawah ini mereka. Iya, Sering ketemu tuh hiu paus sama lumba-lumba. belum masalah di konten aja sih, belum Ya, pernah. Mungkin ya tahun ini bisa kita coba juga lah Iya. di situ kan, salah satu experience. Makan dugong. Oke. Aduh, ini dia dikena ini. Yang penting bisa merasakan experience sebagai kayak avatar gitu. Iya. Bisa tadi apa? Tulukun. 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 Namanya nggak ingat. Tulukun. Yang penting seru. Artinya Batur Info bisa mencoba sensasi kayak di dunia Ya. avatar itu real, bahkan nggak jauh-jauh gitu. Kalau kita di Lombok masih tinggal nyebrang ke Sumbawa. Oke. Nah, itu mungkin. Ya. Nah, ya, Sumbawa tidak hanya ada Pulau Kenawa ya. Hei. yang paling di ya, Kenawa Kayak Sumbawa tuh ke Pulau Kenawa terus. Ya nggak apa-apa, bagus Pulau Kenawa, bagus. Tapi Mungkin dia karena Pulau Kenawa ini yang paling dekat dengan ya, Lombok, jadi dekat juga. nyampe pelabuhan tinggal beli tiket langsung ke Pulau Kenawa gitu. Dan yang sebelumnya apa? Yang Mata Jitu tuh Muyo. Moyo, wah Ya, itu juga sih terkenal. itu sih kalau kalian beneran niat Hmm. ini, soalnya itu agak lumayan ekspensif Oh daripada iya, yang lainnya gitu. Cuman lebih jauh ya. kalau mau ala-ala backpacker yang tidak tampan, Iya. Pandu. coba aja di sana tuh ada perkampungan. Oh iya, di dalam. Di Fulmoyo itu kayak Gilit Trawangan dah. Di Fulmoyo itu ada perkampungan. Mungkin bisa assalamualaikum Mina Bapak. Aduh. Oh, aneh akrab Ya gitu. gitu. Mengakrabkan Siapa tahu gitu. dikasih nginep. Oh iya benar juga. Tapi Anda harus membantu mengarit rumput sapi. Paginya tidak apa-apa, terbayarkan. Nggak apa-apa kan? Paginya mengarit rumput Biar- sapi, sorenya ke Mata Jitu jalan Nah, kaki. itu dia. Biar merasakan experience seperti jejak si Gundul. Iya. Jadi sebelum Tapi jangan makan kecubit ya kayak si Gundul ya. sebelum dapat hasil udah kerja dulu. Ya, Oke, itu Kenawa terus apa? Tabora gitu kan. Saat aku mengarit rumput sapi, Mbak Sri menyiapkan sepat. Oh, iya, Dul, ini yang tepat ya. Kayaknya ininya Dul. enggak, ini pasti panjang nih, harus ada episode khusus untuk bahas Iya, Sumbawa iya, ya. iya, Mungkin nanti Sumbawa, ada ya. lebih tentang Pulau Sumbawa. Nanti Tapi saya undang yang lebih teman expert. saya, lebih expert. Oke. Ahli banget Sumbawa. Menarik. Banyak kali yang Saking Sumbawa. Oke. Ya itulah mungkin tadi artinya banyak hal yang bisa dieksplor lagi, bukan hanya di Lombok. Lombok pun masih banyak yang belum, apalagi di Sumbawa. Iya, Jadi bisa Batur Info cobain. habiskan dulu tanah kita. Tanah tempat kau berpijak baru. Aduh, iya. Tapi kalau misalnya pengen tadi langsung ke Korea ya nggak apa-apa, ada flight langsung kan. Atau ini Flight langsung. yang lebih ekstrim tuh Lombok, kamu eksplor dulu Lombok, selesai eksplor Lombok, naik kapal, eksplor Sumbawa, Sampai Bima. sampai Bima, naik kapal lagi ke NTT. Bajo. Mantap banget itu. Dari Sapi nyebrang ke Bajo Dari ya. Sapi bisa. nyebrang ke Bajo. Salah satu Mantap itu. inilah bucket list untuk tahun ini juga. Iya. Kalau bisa. Dari Bajo Trip. nyebrang ke Makassar, lumayan naik kapal berapa hari? Oh itu 4 hari. sekalian ke rumahnya Mamat aja. 4 hari itu naik kapal. Ke Papua maksudnya. Kalau mau lebih jauh lagi kan. Berapa hari kapal itu? Itu ada trip kapal pinisi yang bisa dicoba juga sebenarnya Ya. dari Lombok ke Sumbawa sampai ke Bajo kalau Kapal- tidak salah. Finisi itu kalau nggak salah Kayu. kapal tradisional yang speknya itu sangat modern, kayak kayu yang dipilih, teknologi. Oh iya, itu Setara dengan kapal modern sekarang. Itu kita bahas nanti. bahas nanti. Itu Ada ceritanya juga orang akan- Makassar, ada juga. Iya, Ada juga ya? Bener-bener Ada kita juga. punya daeng. Ya ada juga daeng di sini. ada. Kita juga punya Uda nanti. Udah siapa? Ada lah. Dia penulis. Kita akan ngomongin soal masakan Padang dengan dia. Oh iya betul. Oke. Nah, mungkin tadi ini wisata udah, kontroversi udah. Iya. Ada satu hal juga yang menarik nih. Nah, sekarang kan masih awal tahun nih, masih belum rame lah gitu hitungannya kan baru-baru. Tapi tahun lalu itu kita merasakan banget momentum, entah ini karena setelah pandemi itu bisa dibilang menurun atau berakhir, Yes. hiburan itu banyak banget. Terutama konser-konser musik. Ya. Menurut ini sebelum satu-satu ya, Ya. tapi menurut Anda dari semua yang baik yang didatengin, diikutin, mana yang paling menarik atau Berarti- paling berkesan konsernya? Yang pernah datangin aja. Datengin ya, yang paling berkesan. Nanti Mas aja juga Boleh. ya. Oh ya. Kalau saya sih waduh, susah ya. susah. Cuman kalau mungkin yang paling berkenan sih Memo Fest yang pertama.
Memo Fest itu yang Isyana. Isyana dan Oke. Kunto Aji. Kunto Aji. Karena ada ininya. Dulu itu tahun 2019. Hmm. 2020 awal kalau nggak salah. Mm-mm. 2020 awal itu Authenticity ini. Authenticity itu Oh, ya. mau mendatangkan Kunto Aji Oke. ke Mataram solo konser kalau nggak salah ya. Nah, Udah beli tiket nih, udah sama teman-teman dan lain-lain dan terhalang pandemi. pandemi. Ya, Kerinduan setelah 2 tahun itu akhirnya. terbayar dan sangat-sangat puas. Dan acaranya pun berjalan Berjalan dengan lancar. lancar. Oke lah ya, worth it semua ya. Sangat-sangat worth it. Terus, oh iya, tiga lah dong. Dong habis semua kalau disuruh. Ya, ya, silakan yang mana lagi? Memo Fest lagi. Yang kemarin terakhir. Oke. Karena ada Hindia, Fish, Lah, Changcuters dan Lasca. oh, bukan kemarin bukan Memo Fest ya yang terakhir. Kemarin Memo. Yang di Oh iya ya. Memo Fest juga kan? Memo Fest juga ya. Itu yang mana Iya, berarti? Memo Itu Fest ya. temanya apa? Oh. Yang India temanya apa? Apa tuh? Circle Line. Circle Itu Line Circle yang Line. pertama. Oh iya, yang Kunto Aji itu Circle Line. Sorry. Oh iya, Yang Kunto Aji itu Circle Line. Sorry, Memo Fest ya. Circle Line itu Kunto Aji, Circle Line. Terus yang kedua itu Memo Fest. sampai yang Cacutar itu Memo Changcuters. Fest. Karena ada Lasca. Pascal, Dan ya Hindia, Hindia, Fish Fish, sama 4 the ya. one and only Changcuters. Iya. Berarti 4 ya. Empat ya. Ini serius. Dan yang terakhir ya tidak bisa bohong lah gitu. Hmm. Sagaporia. Oh, oke. 30 tahun anniversary Dewa. Gitu. Kalau Anda saya tahu tebakan Anda. Ya sebagai otomatis itu juga kayak melepas kerinduan. Semoga bisa juga kita undang nanti promotornya ke sini gitu kan gitu Oh iya, kan. semoga. Ada di list sih gitu daftar undangan, siapa tahu beliau bisa berkenan gitu menceritakan lebih lanjut. Halo Ce. Ya itu. Jadi kalau saya yang pertama ya Sagaporia tadi kan, Sagaporia 30 tahun konser Dewa Berkarya. Nah, kenapa? Karena satu memang sebagai bala dewa juga penggemar Dewa 19 dan jujur aja saya belum pernah nonton konser Sama Dewa. sekali. Sebelumnya belum. Sebelumnya pernah. Karena di kan nggak pernah datang ke Lombok terakhir tahun itu maksudnya. Waktu itu Terakhir lama banget kan terakhir. 2000 berapa ya? Lupa waktu itu yang kita. Pokoknya ya? selanya itu sekitar 2004. ya sekitar 14 tahun gitu selanya Iya, gitu. udah lama banget dan waktu itu ya jarang nonton konser lah maksudnya gitu kan. Nggak sempet waktu itu atau nggak tahu juga. Jadi belum pernah dan first time nonton Dewa langsung gitu. Apalagi secara ini selain karena bintangnya atau artisnya, semua setup, semua hal yang ada di event itu tuh sangat-sangat perfect lah bisa dibilang gitu kan. Hampir Semuanya perfect. ya hampir bisa dibilang kayak bahasanya Wisnu Tamba tuh zero mistake gitu. Zero mistake. Itu yang keren Zero banget sih gitu lah. Soundnya, audio visualnya, lightingnya, crowd manajemennya or something itu bisa Crowd dibilang. controlnya. Ya, crowd control manajemen dan Crowd sebagainya. controlnya kalau nggak salah pakai AK ya. Oh, nggak ngerti Oh, Mobile nggak Legends. ngerti. Nggak ngerti Mobile Legends. Iya. Ya itu sih, itu menjadi kalau dari segi total acara dan karena artis. Nah, kalau yang kedua mungkin kalau kan sih tidak sesering Anda ya nonton yang Iya. misalnya yang tahun lalu. Ya kalau kedua ya apa? Sukamti kemarin Anda menikmati sekali. Iya, kalau itu di satu sisi karena sebagai saya lupa namanya apa ya, Sukamti ya. Apa? Kamtis Family. Kamtis Family, malah saya lupa. Walaupun karena nggak sekamtis itu, Iya. cuman maksudnya suka ngikutin banget terutama Mas Erik gitu kan. Ending Sukamti itu oke gitu kan dari segi acara karena suka artisnya mungkin. Tapi ini kan kembali ke list kan, maksudnya dari segi skala. Mungkin nomor 2 malah ya Lombolen. Kalau dari pribadi. Oh iya, Lombolen saya tidak hitung. Mas Ama, maaf Mas Ama. Ya karena Lombolen itu breakthrough juga, sesuatu Breakthrough, yang sangat-sangat baru. breakthrough. Mungkin buat beberapa orang itu pertama kali mendengar Aditya Sofyan selain sesuatu di Jogja. Pasti siapa Mas Kasih. Tidak ada seksat. saat beliau perform, oh sesuatu di Jogja. Pas sesuatu di Jogja. Tapi namanya ya nggak banyak yang nggak tahu mungkin. Mas sesuatu di Jogja. Tapi seru. Ini kita bukan ngejokes ya, memang ada yang kayak gitu. Iya. Maaf Mas, respect Mas Aditya Sofyan. Respect. Dan ya keren gitu kan artis-artisnya. Diri juga kan waktu itu Diri itu membuktikan penampilan yang Niji keren. yang Oh, itu. sangat banyak orang yang
meremehkan Karena vokalis yang beda. vokalis yang baru, tapi ternyata tidak bisa dibandingkan dengan Giring karena memang tidak seperti Giring. Karena Giring mau jadi presiden. Karena Giring mau jadi Oke. presiden. Oke. Tapi kalau dibilang Niji ya Niji. Iya. Niji. Jadi Karena ada Bang Muluk di situ. tapi pecah lah. Pecah. Itu Sangat, ceknya sangat. tuh pecah. Dan karena konsep intimate tadi itu kan penonton kerasa dekat gitu kan. Dan saya Sama mau jujur, Nah. saya awalnya tuh bukan underestimate ya. Kayak saya bukan tidak terlalu mendengarkan cakrakan. iya. Tidak terlalu mendengarkan cakrakan, dan di pikiran saya mungkin nanti pas cakrakan saya minggir dulu kayak ngapain dulu kayak atau saya curi-curi waktu buat makan kayak gitu biar ada energi gitu bla bla bla. Tapi pas cakrakan itu saya sangat wah gokil. Iya. Gokil cakrakan. Pengalaman nggak bohong juga lah. Nggak bohong. Cara-cara Keren. mungkin karena karakter Cakra kan kayak Entertainer. serius. Ya itu. Entertainer. Cakrakan itu murni entertainer. Oke, itu Cakra hari pertama kedua ya? Kalau nggak salah pertama. Pertama. Oh, kedua, hari kedua. Iya ya. Lupa. Pokoknya yang pertama Dere, Hari pertama itu dari Dere Niji dan Niji dan Alfie Alfie Rap. Rap. Ditutup sama Alfie Rap. Hari Karena saya lupa ya. kedua itu yang padat Iya. Enggak, Alfie itu penampilan terakhir. Alfie. perdana kalau nggak salah. Maksudnya perdana Wonderland Indonesia 2. Oh iya. Kalau nggak salah waktu itu. Karena Iya. baru muncul kan bulannya bulan Agustus itu September awal. Nah, jadi penampilan yang kita langsung menyaksikan Wonderland Indonesia kedua. Walaupun vokalisnya bukan Novia kan, Iya. cuman pecah juga. So, itu hari kedua kan Cakra, Adia Sofian, Niji, Belum. Ardito. Ardito Ardito Pramono. ditutup oleh 4 kan? DJ Gito. iya enggak, sorry maaf DJ Gito. bukan apa ini. Mas Gito ini. Yang nasional maksudnya, yang nasional 3 berarti kan. 3 6 berarti kan 6 berarti kan. Jo itu hari pertama. Iya. Nah, itu opener lokalnya itu man. Wah, itu Saya paling suka Mas Arjul. otomatis. Semoga bisa datang ke sini. Kang Arjul sama Bavana. Bavana ya? Bavana gokil. Bavana gokil. Awalnya Saya pertama kali Irwan mengenal in- Bavana di situ. keren. Kombinasi tradisional dengan modern. Wah, itu keren juga Bavana. Ada seorang fotografer, Sebuah seonggok. yang mana? Ada seorang fotografer. Anda kenal fotografer? Terus Iya, pada saat vokalis Bavana menari Bali itu, iya. dia sampai tidak mau tahu saking dia terkesima. ada. Saya kenal Ada, lah. iya, kayaknya kenal. Tapi Jangan-jangan membuat benar-benar seterkesima itu kita Iya. Bavana. Oh, waktu itu saya mungkin kurang Anda di notice. FOH. Saya di FOH ya. FOH. Bareng sama ini kita. Ini saya mengetahui kayak saya ketahuan nih jadi bagian apa. Part awal ya saya ordal Iya. ya sebenarnya ya. Ya dia FOH. Saya itu pakar sastra mesin sekaligus anak buah beliau. Nggak gitu dong. Iya. Ya gitu. Tapi ya itulah, Lomboland menjadi sesuatu yang pecah gitu kan, hari pertama, hari kedua. Itu Mas Rama. Mas Rama dan Mbak Lia gitu kan. Mungkin Sama diundang ke sini. bisa jadi nanti kan tergantung bisa tuh ke beliau. Karena kan ada Lomboland volume 2 bulan apa ya? Bulan setelah Lebaran mungkin kalau nggak salah. Wow. Itu kita tunggu. Kita lagi dong. Kita tunggu saja gitu kan, kode-kode dulu. Itu dan terus kalau tadi ketiga berarti ini karena jarang nih nonton nih kebanyakan ya. Kayaknya berapa kali sih kalau konser tahun lalu sedikit banget. Ini Mataram Fair masa dia nonton. Itu aja kayaknya. Iya sih. Yura enggak. Aku pas Tiara Mataram Fair juga. Banyak yang skip, makanya aku enggak ikut nonton gitu kan. Tapi berarti yang nomor 3 ya Mataram Fair, terutama yang aku datengin. Sukamti juga Mataram Fair. Mataram Fair ada 5 hari. Ya, 5 hari. Hari pertama siapa yang nonton? Danila atau bukan ya? Oh, PW Gaskin. Hari lupa saya sebut tuh, tapi oke. hari kedua itu Danila, hari ketiganya Endang Sukamti, Hari keempatnya Tiara Andini dan Endah Endresa. Endah Endresa ya telah Endresa. masuk. Dan yang kelima baru Yura Yunani. Yura Yuk ngaji. itu juga jadi. Dan selain itu yang kita juga nggak hadiri mungkin hampir dibilang
banyak banget artis-artis baik yang sedang naik daun Iya. ataupun yang sudah lama kemarin Kita datang. tidak sempat ya. Tidak sempat Bahasanya karena tidak sempat. iya kan karena You know lah. banyak faktor lah You ya. know lah. Ada Nah. apa Rizky Febian. Ini saya menghandle sedikit sebagai host nih. Gimana? Ada sebuah konser Oke. yang promotornya di Instagram itu mengaku ini sukses. Promotornya di Instagram kayak dia tetap mengupload ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, mengupload ucapan terima kasih kepada para sponsor, kepada para tenan-tenannya hadir, tapi komentarnya dimatikan. Yang mengundang sebuah living legend Indonesia yang ditunggu-tunggu Dewa tadi dari 2019. Oh, udah ya. Udah pernah 2019. Living legend yang ditunggu-tunggu. Dan kita tidak nonton ya. Kita tidak nonton. Makanya kita tidak mau berkomentar banyak. Tapi kita akan berkomentar hal lainnya. Menurut orang yang menonton, itu tidak terlalu gimana bahasanya ya? Agak banyak faktor yang banyak, ini mungkin. Banyak hal yang terjadi yang membuat acara itu tidak seperti sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Gimana menurut Anda? Ya. Screen kita mati tapi gak apa-apa. Iya nih, hidup lagi. Natural aja, episode 1 natural. Iya, itu tadi. Sama sebenarnya kita tidak terlalu banyak berkomentar karena kita tidak nonton. Satu tidak nonton, dua juga tidak tidak terhubung lah gitu kan. Iya, teknis maupun non teknis. Tapi di sisi lain mungkin ini masukan juga dan gambaran untuk semua pelaku ini kan industri hiburan juga. Karena sedikit tidaknya ketika ada yang bermasalah atau ada apa ini kan mempengaruhi yang lain juga ketika kita mau buat event apa. Sebaiknya kita saling support lah, saling menjaga dari awal sehingga suatu acara itu bisa tadi ya jangan sampai mungkin nggak sampai zero mistik, tapi kita kurangin mistik-mistik yang seharusnya masih bisa dicegah. Kecuali tadi kan ada hal-hal teknis yang ada hal-hal teknis yang tidak bisa dicegah. Tapi kalau hal-hal non teknis, ya sebisa mungkin yang bisa dicegah, dipersiapkan dengan lebih baik. Mungkin agak panjang ya. Iya, agak panjang sih, nggak apa-apa. Tapi kan bisa dipotong-potong dikit ya. Jadi sebelum kita tutup, mungkin itu untuk episode kali ini. Tadi mungkin 3 karena terakhir kita bicara tentang musik. Ada rekomendasi yang Baturinfo mungkin perlu dengar nih, at least sekali seumur hidup lah. 3 lagu. 3 lagu. 3 dan penyanyi favorit saya. Yes. 3 lagu favorit saya, rekomendasi. Yang Lokal pertama Holocene dari Bon Iver. Itu dari mana itu? Bon Iver kayaknya Inggris atau pokoknya ada musisi namanya Bon Iver. Dia punya lagu judulnya Holocene. Itu harus didengarkan. Terus karena saya hidup di era-era Indo ya, era-era ya lirik lagu yang ini lirik gitu cengeng-cengeng gitu. Yorkal dari Second Hand Serenade. Yorkal dari Second Hand Serenade. Terus yang ketiga ini bingung. Yang lokal nggak ada? Ada. Ketiga ini tuh bingung ya. Mungkin kalau lagu yang cukup meaningful buat saya yang kalau kata anak sekarang sih yang didengarkan pada saat-saat titik terendah ya. Rehat dari Mas Kun. Tenang, itu kayaknya banyak banget dipakai jadi background juga. Tuh kayak Fajar. Jangan, saya tidak bisa. Ya kayak gitu. Tidak bisa. Ya itulah, jadi 3 rekomendasi yang Baturinfo bisa cek, mungkin siapa tahu seleranya bisa masuk juga nih gitu kan, bisa dinikmati. Tapi harusnya sih udah tahu ya, soalnya ini cukup umum juga diketahui lagu ini. Jangan, siapa tahu ada yang belum juga gitu kan, itu selalu menjadi pilihan orang lah gitu. Dan terakhir biasanya bisa kita ini jadi kita potong di TikTok apa tuh quote kan ada. Wah, ini menarik. Setiap podcast ada quote deh. Aduh. Saya belum menyiapkan. Saya belum menyiapkan quote-quote ini. Ada. Tapi mungkin ada. Sebentar. Quote yang serius apa gimana? Itu serah lah namanya ini. Saya selalu percaya kalau
kalau Tuhan itu seperti sutradara Hmm. di hidup kita kan, Hmm. director itu. Jadi Tuhan selalu melakukan sesuatu itu ada maksudnya gitu. Jadi mungkin God's break your heart for character development. Wih. Tangannya boleh. Cuma kita ketikan dulu, enggak. Tuhan mematahkan hati untuk pengembangan karakter. Hmm. Karena ini kalau sudut pandangnya sebagai saudara ya. Iya. Jadi Tuhan mematahkan hati sebagai untuk pengembangan karakter. Cocok untuk sad boy ya, bukan hanya pacar ya. Seperti siapapun cocok. Yang matangkan hati. Enggak, siapapun cocok. Oh iya. Kamu dipecat, Hati. Oh iya benar. Nah. Untuk semua gitu. kondisi. Gitu. Oke, iya ada. God's break your heart for character Oke, development. itu bisa dicatatkan, mungkin kita potong juga ya. Saya tidak lupa, saya lupa itu saya kopas dari mana. Ya, itu bukan ini apa? Quote. Justice baby blind. Justice may be blind but it can see in the dark. Gitu dari si Madonna. Oke, terima kasih, mungkin udah lumayan waktu kita, dan yaitu kembali lagi Batur Info. Jadi biar nggak ketinggalan juga, subscribe channel kita di Lombok Info dan patengin terus linear. Nanti kita tayang setiap Senin dan Jumat 2 kali seminggu dengan bintang tamu yang seru lainnya tentu saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.